juga peserta karir kelas dengan tema menggapai kesempatan kerja lebih mudah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulik lebih dalam mengenai karir khususnya di dunia perbankan syariah. Namun, sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, perkenalkan saya Tika Yusuf Karina selaku MC yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, aku mau nyapa teman-teman dulu nih, gimana kabarnya teman-teman? Boleh banget nih diramein kolom chatnya. Hari Minggu nih, tapi tetap produktif, Masya Allah. Alhamdulillah baik. Yang lain gimana nih kabarnya? Mungkin baik, Alhamdulillah. Baik, baik. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang belum tahu terkait karir kelas ini apa, jadi saya izin untuk menjelaskan terkait karir kelas. Ini adalah program Laboratorium Ekonomi Islam yang menunjang profil lulusan ekonomi Islam mengenai persiapan karir yang bertujuan untuk memberikan persiapan sebelum menghadapi dunia kerja, terus kemudian kondisi real dalam dunia kerja maupun basic soft skill yang harus kita miliki sebelum kita masuk ke dunia kerja. Baik teman-teman semua, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan acara pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan lancar dari awal hingga akhir dan tentunya bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik teman-teman, berbicara tentang suatu acara pasti terdapat standar operasional tertulis guna mengkondisikan suatu acara tersebut. Maka dari itu, untuk operator dipersilahkan untuk menampilkan SOP acara pada pagi hari ini. Baik, SOP peserta kelas 2024. Yang pertama, seluruh peserta diharapkan hadir selambat-lambatnya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, peserta wajib menggunakan pakaian yang rapi, sopan, dan menutup aurat. Yang ketiga, peserta diharapkan memakai virtual background yang telah diberikan oleh panitia. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan mengisi link absensi pada akhir acara serta menyimpan bukti keikutsertaan acara. Yang kelima, peserta dimohon mengaktifkan kamera. Bagi peserta yang berhalangan bisa konfirmasi melalui kolom chat Zoom. Yang keenam, peserta karir kelas wajib menonaktifkan mic selama acara berlangsung, kecuali dipersilahkan oleh MC. Yang ketujuh, peserta dimohon untuk memperhatikan materi dari awal hingga akhir acara. Yang kedelapan, seluruh peserta diwajibkan untuk menjaga kekondusifan selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, peserta akan dikeluarkan dari acara apabila melakukan hal-hal yang mengganggu kelancaran acara. Baik, itulah SOP pada acara pagi hari ini. Baik, para peserta karir kelas, kita beralih ke sesi selanjutnya. Marilah kita simak dan ikuti bersama sambutan dari Koordinator Laboratorium Ekonomi Islam periode 2023-2024. Kepada Khairul Huda, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Tika atas kesempatannya. Sebenarnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Selamat pagi Mbak Intan. Di sini saya pertama-tama mengucapkan permohonan maaf ya karena Ketua Lab kami, yakni Pak Aminullah Mutakin masih berhalangan untuk hadir gitu ya, untuk membersamai kami di sini. Karena itu saya izin begitu untuk mewakilkan Prakata untuk acara pada hari ini. Yang kedua kalinya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Intan gitu ya sebagai alumni ekonomi Islam yang telah berkenan begitu untuk direpotkan begitu Mbak Intan untuk sesi sharing pada hari ini dan juga memohon maaf apabila uh, sebelumnya ataupun nanti ke depannya ada kekurangan pun semoga nanti apa yang disampaikan Mbak Intan bisa bermanfaat untuk kita semua begitu dikarenakan eh, hal-hal yang sudah eh, berjalan selama ini perlu untuk ditingkatkan terkait dengan wawasan karir begitu terutama dari teman-teman ekonomi Islam karena acap kali teman-teman ekonomi Islam sendiri masih bingung begitu sebetulnya apa peluang yang bisa ditangkap ketika selesai studi gitu terutama di ekonomi Islam Universitas Brawijaya.
Yang kedua, eh, diizinkan untuk Prakata memperkenalkan laboratorium juga, bahwasanya Laboratorium Ekonomi Islam merupakan salah satu dari beberapa laboratorium yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, yang memang fokusannya yakni untuk menunjang bagaimana profil dari lulusan eh, ekonomi Islam sendiri begitu. Jadi bagaimana kami juga membantu untuk mengupayakan output dari lulusnya eh, mahasiswa begitu ya, terutama mahasiswa sarjana di Universitas Brawijaya jurusan Prodi Ekonomi Islam. Nah, ada berbagai macam kegiatan gitu yang akan dilaksanakan juga ke depannya. Salah satu career class. Nanti juga akan ada bagaimana pelatihan penggunaan metode penelitian bibliografi. Ada juga nanti terkait dengan ekonometrik. Dan yang terdekat ada juga terkait dengan bagaimana kita memahami marketing dalam syariah begitu ya. Nah, mungkin itu sedikit perkenalan juga dari saya pribadi dan juga Laboratorium Ekonomi Islam. Semoga kedepannya teman-teman bisa terus menyimak apa yang dilaksanakan oleh Laboratorium Ekonomi Islam dan bisa mendapatkan apa yang manfaat yang bisa didapat gitu. Oke, mungkin itu dari saya, Mbak Tika. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf teman-teman sekalian. Semoga acara ini bisa dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas sambutannya yang telah diberikan, Kak Choi. Semoga sambutannya ini dapat menjadi pendorong kita untuk semangat terus mengikuti acara Lab Ekis ke depannya. Jadi perlu di-note ya teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh koordinator kita bahwa Lab Ekis ini nggak hanya terkait karir kelas, tapi juga ada beberapa pelatihan lain sebagainya. Jadi tunggu aja acara menarik dari Laboratorium Ekonomi Islam. Baik, sebelum memasuki sesi penyampaian materi, akan ada pemaparan CV terlebih dahulu. Kepada teman-teman operator, dimohon untuk menayangkan CV-nya. Baik, pemateri kita hari ini adalah Ibu Intan Nurrahmah. Nah, yang berasal dari Kuningan, Jakarta Selatan. Saat ini beliau bekerja sebagai internal control di PT Bank Mega Syariah. Beliau menempuh pendidikan Universitas Brawijaya jurusan Ekonomi Islam dan lulus pada tahun 2021. Selama kuliah, beliau meraih prestasi sebagai awardee Bank Indonesia selama 2 periode. Dan dalam karirnya, beliau berperan sebagai internal control sejak tahun 2023 dan bertanggung jawab atas pemeriksaan, rekomendasi, dan investigasi terkait temuan dan indikasi fraud di Bank Mega Syariah. Nah, sebelum beliau bekerja sebagai customer service di bank yang sama pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dan sempat menjadi talent and marketing di staf Dilas Ummul Qura pada tahun 2021. Baik, di sini sudah ada pemateri kita yang sangat luar biasa. Halo, selamat pagi Ibu Intan. Gimana nih kabarnya? Halo, Assalamualaikum teman-teman. Alhamdulillah baik Mbak Tika. Mbak Tika Alhamdulillah. gimana kabarnya dan teman-teman Alhamdulillah sekalian? luar biasa Mbak Intan. Ini sebelumnya mohon maaf manggilnya Ibu atau Mbak ya? Mbak juga nggak apa-apa, belum Oh, ibu-ibu ya. ya soalnya masih muda Mbak Intan. Iya, Baik. Mbak Intan apa udah siap nih sharing-sharing ke kita teman-teman Laboratorium Ekonomi Islam pada pagi hari ini? insya Allah sudah siap. Mbak Tika. Baik, karena Mbak Intan juga udah siap nih untuk penyampaian materi, langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu penyampaian materi. Kepada Mbak Intan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini aku mau menyapa teman-teman. Di sini semuanya dari ekonomi Islam ya. Angkatan berapa kira-kira di sini? Rata-rata? Mungkin kalau teman-teman bisa open mic atau dibantu MC kali ya, supaya saya juga tahu di sini teman-teman apa namanya profilnya seperti apa juga seperti itu. Dan sebelumnya saya kenalkan diri dulu ya, nama saya Intan Nurrahmah. Saya sekarang 25 tahun dan saat ini saya bekerja di PT Bank Mega Syariah sebagai internal control. Nah, sebelum saya menjabat di internal kontrol sekarang saat ini, mungkin banyak ya yang saya lalui sebelumnya dan nggak instan gitu kan.
Dan juga jujur aja ekonomi Islam ini adalah jurusan yang menurut saya itu paling minoritas di antara jurusan yang lain saat kita melamar pekerjaan. Kalau misalkan kita fokus untuk yang syariah ya, karena kan ngelihat background sebenarnya kayak BUMN seperti itu, di dalam BUMN pun kalau kita melihat syariah mungkin kita bisa ambil di non perbankan gitu kan. Karena kalau kita ambil perbankan memang rata-rata masih konven gitu kan. Bahkan yang BSI pun itu masih swasta gitu ya, masih di bawah Mandiri gitu. Sebenarnya nggak apa-apa karena kita gimana sih yang namanya syariah juga di Indonesia masih berproses dan masih eh, belum yang banyak masyarakat mengenal syariah gitu ya. Meskipun kita di negara Indonesia ini mayoritasnya agama Islam gitu kan. Masih lebih banyak syariahnya tuh di Malaysia mungkin ya kalau kata dosen-dosen yang dulu seperti itu. Nah, terus makanya di sini kayak sebenarnya saya juga awalnya bingung nih kayak mau karir kemana ya karena saya pengen sesuai dengan jurusan gitu kan ekonomi Islam tapi saya pikir-pikir kalau saya masuk BUMN eh, gimana ya gitu kan karena kan saya di ekonomi gitu kan kalau misalkan di instansi yang lain mungkin ada ekonomi cuman lebih spesifik misalkan PLN itu lebih ke mungkin teknikal atau dan lain sebagainya kayak gitu kan dan di sini saya lanjut aja ya, mungkin langsung ke persiapannya supaya teman-teman juga mengerti gitu kan yang kenapa sih saya memilih karir ini dan gimana caranya saya dulu untuk bisa di posisi saat ini. Yang pertama mungkin persiapannya itu mungkin kalau teman-teman mendengarkan atau boleh juga dicatat ya pada saat di perkuliahan kalau melihat CV saya tadi, sebelumnya tuh CV saya lumayan banyak ya untuk apa namanya kegiatan karena di kampus dulu saya lumayan aktif banget di BEM, di apa namanya di non akademik juga saya ikut lomba-lomba dan di sini saya juga menyampaikan bahwa di perkuliahan itu kita banyak-banyaklah belajar gitu kan. Boleh next slide? Nah, di sini saya sampaikan belajar semua hal di perkuliahan. Habiskan kesalahan-kesalahanmu di kuliahan. Di sini saya memakai bahasa santai ya, supaya bisa dipahami teman-teman gitu kan. Dan tanyakan apapun materi yang kurang dipahami saat di perkuliahan. Memang tidak semua materi itu akan bisa kita praktekkan secara real gitu di dunia perkantoran atau pekerjaan. Tapi insya Allah ilmu dari belajar di perkuliahan akan menjadi bekal teman-teman untuk problem solving permasalahan di kantor. Begitu. Jadi di perkantoran itu saat ini ya yang saya rasakan mungkin setelah 3 tahun bekerja gitu banyak eh, problem gitu yang kita tidak bisa apa namanya masalah itu berbeda-beda bahkan 3 tahun saya bekerja ini permasalahan tuh selalu berbeda gitu nggak ada yang kayak permasalahannya tetap A B C D E kayak gitu mungkin kalau dulu saya menjadi customer service mungkin itu oke lah kayak permasalahan nasabah terkait keuangan cuman untuk permasalahan di perbankan pun itu juga banyak gitu kan masalah keuangannya nasabah-nasabah kita karena nasabah juga banyak, permasalahannya juga banyak, bermacam-macam orang, tipikal orang, kita juga harus bisa menyampaikan sesuai dengan karakter orang juga kayak begitu. Nah, dan kalau teman-teman tahu ya, kalau di kantor itu kita punya atasan, misalkan manajer atau atasannya kita lagi. Kadang manajer pun itu menanyakan kepada kita, gimana ya ini solusinya seperti itu. Karena memang atasan kita itu kan banyak sekali juga yang dipikirkan kan. Makanya kita juga harus mempunyai mindset untuk kita punya problem solving sendiri, jadi kita bisa mengatasi sendiri. Nah, itu menjadi nilai plus teman-teman untuk bekerja ya. Jadi nanti mungkin teman-teman saat ini di perkuliahan mengalami banyak masalah, jangan patah semangat. Itu jadikan pembelajaran untuk esok yang lebih baik dan
keep di teman-teman karena mungkin itu akan terjadi nanti di klien atau nasabah teman-teman semuanya. Jadi teman-teman itu bisa memberikan solusi seperti itu. Kan banyak nih yang mungkin di sini kayak masih kuliah ngerasa aduh berat banget kayak gitu kan. Masalah apapun, mungkin ya enggak masalah seperti pada saat bekerja ya, tapi masalah-masalah teman-teman yang pada saat sekarang teman-teman hadapi itu menjadi kedewasaan gitu. Kalau misalkan teman-teman menghadapi gitu ya. Jadi benar-benar jangan patah semangat, teruslah berusaha. Nah, yang kedua di sini ada aktif, kreatif, inovatif. Ini akan melatih cara bekerja kalian meliputi public speaking dan atasan selalu membutuhkan staff yang seperti ini. Yang tadi aku sudah bilang ya, meskipun kita hanya staff, kalau kita punya 3 ini, atasan akan menotis kita, melibatkan kita di semua proyeknya, dan bonusnya adalah kita dapat direkomendasikan naik jabatan, seperti itu. Nah, di sini aku bilang ya, maksudnya tuh kan banyak nih teman-teman yang pintar akademik gitu kan. Bukan mengecilkan teman-teman yang pintar akademik, tapi teman-teman yang pintar akademik ini mungkin ya harus juga diasah gitu di sisi lainnya ya. Ya kayak berkomunikasi, terus bekerja tim. Kadang kan karena mungkin banyak ya tipikal-tipikal teman-teman kayak orang gitu kan, pintar akademik, non akademik seperti itu. Cuman di sini kalian harus kayak melatih semuanya, semua skill di perkuliahan itu. Pokoknya habiskan masa belajar kalian di perkuliahan karena benar-benar itu adalah tahap yang pucuknya gitu, ujung sebelum kalian bekerja. Karena jujur waktu saya pertama kali bekerja pun itu kok ini ya apa namanya berbeda ya, berbeda dengan di perkuliahan ya, karena kita menghadapi banyak orang, banyak karakter gitu kan. Di perkuliahan aja kita sudah menghadapi banyak orang dan banyak karakter, apalagi kita pada saat bekerja seperti itu. Apalagi juga kita masih junior gitu kan, posisikanlah kalian sebagai fresh graduate, meskipun nih kalian kayak pada saat nanti diterima sebagai pekerja fresh graduate atau nanti go hire dan lain sebagainya, nomor satu yang harus dijaga adalah attitude ya teman-teman. Attitude ini penting banget, sangat penting. Percuma kalau kalian punya kepandaian gitu kan, pinter sekali gitu. Tapi kalau misalkan kalian kurang bagus dalam berattitude, itu kalian akan kalah dengan orang yang biasa-biasa aja tapi attitude-nya oke banget. Nah, kayak begitu. Karena semuanya teman-teman, semua pekerjaan ya, tidak memandang kayak BUMN, PNS, swasta, dan lain sebagainya, tidak memandang seperti itu. Ini realita, karena kalau di pekerjaan ini attitude yang nomor satu seperti itu. Maksudnya ini ya setelah kita masuk di pekerjaan. Ini bukan pada saat apply kayak gitu, pada saat masuk untuk menaikkan jabatan kalian. Karena saya ini lumayan cepat karirnya ya, alhamdulillah. Dari customer service itu saya magang. Nah, saya magang itu kan cuma 3 tahun. Baik, mungkin di sini Mbak Intan lagi terkendala jaringan ya. Oke, mungkin sambil menunggu Mbak Intan untuk mengkondisikan sinyalnya, kita sapa teman-teman dulu nih. Ini yang belum on cam, bolehlah bisa on cam terlebih dahulu. Pagi hari ini kita sama-sama belajar terkait karir kelas, yaitu di dunia
khususnya perbankan syariah gitu. Monggo teman-teman yang nggak ada kendala bisa untuk on cam gitu. Eh, mau melihat nih wajah-wajah teman-teman minggu pagi, tapi masih produktif untuk ikut kelas persiapan karir bersama Lab Ekis. Dan perlu diketahui ya teman-teman, jadi program laboratorium ekonomi Islam itu nggak hanya terkait persiapan karir saja, tapi juga nanti ada beberapa pelatihan seperti metode penelitian, kemudian juga ada bibliometrik tentunya bersama dosen-dosen ekonomi Islam terpilih di FEBUB. Jadi teman-teman nantikan kegiatan-kegiatan Lab Ekis lainnya, terutama teman-teman yang memang dari Ekis gitu. Maaf, terputus. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, teman-teman? Sudah bisa, Mbak Intan. Sudah bisa ya. Tadi terputus dari mana kalau boleh tahu, Mbak? Dari ini, dari customer service magang, Ah, Mbak. iya. Mm-mm. Jadi saya lanjutkan ya. Untuk karir saya ini terbilang cukup cepat ya, teman-teman. Jadi kalau saya dulu di customer service itu kan ada kontrak ya 3 tahun. Seperti yang teman-teman tahu semua, mungkin di perbankan ya khususnya. Kalau magang itu kan rata-rata 3 tahun, BUMN maupun swasta semuanya ya. Kalau swasta kan mungkin yang syariah masih swasta semuanya. 3 tahun gitu. Nah, saya berpikir bagaimana caranya sebelum 3 tahun saya dikat, saya sudah dapat pekerjaan seperti itu. Karena saya nggak mau nganggur. Kebetulan saya juga kan anak pertama gitu. Saya punya adik dan saya harus membiayai kayak gitu kan. Jadi mindsetnya juga kalian juga harus punya ini ya acuan gitu. Apa yang menjadi motivasi kalian dan dorongan kalian untuk benar-benar pengen mempercepat karir kalian. Akhirnya saya belajarlah dan semua pokoknya di customer service itu sebenarnya akar dari permasalahan ya. Karena semua transaksi, semua permasalahan nasabah itu larinya ke customer service. Jadi disitulah saya belajar dan komunikasi dengan manajer, apalagi pada saat di customer service itu, saya semua transaksi yang saya handle akan diperiksa sama audit gitu kan, apa ada kesalahan atau bagaimana seperti itu. Nah, pada saat saya diaudit gitu kan, saya melihat kayak enak banget ya jadi audit gitu kan. Kayak meriksa gitu kan, terus kita nggak ngehandle orang kayak gitu-gitu. Cuman ini kayak sesuai passion kalian ya, karena kan mungkin saya juga nggak tahu nih akan menjadi audit tuh saya tidak pernah tahu gitu kan. Lalu pada saat setahun setengah, saya coba apply sana, apply sini lagi, karena saya benar-benar yang gak pengen sampai 3 tahun di sini, takutnya di-cut gitu ya, meskipun nanti akan di PKWT, seperti itu. Nah, maksudnya juga saya akan di PKWT dan saya dari diri saya sendiri pun saya nggak mau selamanya akan menjadi customer service gitu kan. Halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Mbak, aman. Terbaik. Iya, seperti itu. Karena kan mungkin saya mikir sih kayak saya S1 gitu kan. Mungkin ada yang kayak pekerjaan nih sesuai dengan jenjang sarjana saya begitu. Jadi di situ saat saya menentukan akhirnya apply lagi, oke lah dapat pada saat itu saya diterima di 2 perusahaan ya kan, di 2 perusahaan, satunya PLN, satu Mega Syariah ini tetap. Nah, FYI ya teman-teman, FYI di PLN pun kalian tahu ya, itu aja informasi lowongan pekerjaannya itu dari teman saya yang bekerja di Bank Indonesia. Jadi ini masuk ke next slide, Mbak, mungkin. Nah, ini masuk ke nomor 4 ya. Perbanyak-banyaklah relasi, karena relasi itu juga sangat-sangat perlu.
perbanyaklah berteman di perkuliahan, tapi dalam hal yang positif ya, kayak begitu. Jadi mungkin dulu saya ini ya, kalau di perkuliahan saya jarang kayak main-main yang mungkin nggak perlu gitu kan. Saya mungkin mau diajak ngopi, tapi sama orang-orang yang mungkin punya kayak visi dan misi yang sama. Kayak gitu. Saya baru mau ngopi kalau misalkan saya dibujuk yang ini kayak ngobrolin ini atau enggak mungkin diajak teman-teman yang saya tahu dia juga semangat dalam hal, akademik dan karir seperti itu. Nah, lalu di sini nomor 3 tentunya cari prestasi yang banyak untuk menarik perhatian perusahaan. Karena kamu sudah menjelaskan bahwa kamu punya value bagus, tapi hal itu juga harus divalidasi dengan hasil karya atau prestasi saat di perkuliahan. Di sini mungkin pada saat apply ya, teman-teman apply itu kan kita diminta data diri kan. Pasti kita masukin kayak banyak nih kita apa namanya prestasi dan lain sebagainya. Tapi juga pasti teman-teman di sini juga banyak nih prestasinya. Saya yakin ya kan lebih banyak dari saya mungkin. Kalau dulu saya lebih di non akademik sih untuk prestasinya. Dan saya juga kayak berpikir mungkin kalau perbankan dan saya perempuan gitu ya, em, ada apa namanya prestasi yang mungkin ya sesuai dengan perbankan. Perbankan mungkin kalau awal masuk pasti berpenampilan yang baik gitu kan, bisa apa namanya ya sesuai kriteria yang mungkin bisa disampaikan perusahaan-perusahaan. Nah, kalian harus kayak persiapkan itu. Mungkin dari sekarang teman-teman bisa kayak baca-baca di LinkedIn atau di informasi yang lain-lainnya apa sih yang dibutuhkan perusahaan itu sebenarnya kayak gitu kan. Tapi bagaimana lagi gitu kan. Dan teman-teman tahu ya untuk apa namanya informasi lowongan pekerjaan yang diposting itu sebenarnya kayak kita mendapatkan tuh yang paling akhir. Yang pertama mendapatkan adalah ya kita-kita yang punya relasi gitu kan sama sama orang-orang yang di perusahaan. Jadi pastikan benar-benar teman-teman tuh nggak apa-apa bertemanlah sebanyak-banyaknya, tapi dalam hal yang positif gitu kan. Alhamdulillah kalau misalkan kita punya teman atau relasi yang membawa kita ke karir yang baik nantinya seperti itu. Nah, lanjut, saya lanjutkan yang karir tadi, saya di posisi audit seperti itu. Dan jadi kalau di perusahaan saya itu ada pengembangan karir juga. Nah, dan sebelumnya saya juga pada saat ada audit yang masuk atau orang compliant gitu ya, kalau kalian tahu compliant itu di perusahaan itu atau itu yang kayak memberikan informasi terkait aku PPT. Nah, gitulah pokoknya tindak pidana teroris seperti itu. Nah, di situ saya kayak membangun hubungan yang baik, membangun komunikasi yang baik. Di situ saya aktif sama Bapak yang apa namanya berkunjung ke cabang saya gitu ya. Dan beliau ternyata melihat potensi saya. Nggak banyak customer service ternyata yang aktif seperti itu. Jadi kalian kalian nanti akan mengalami pekerjaan yang sangat membosankan mungkin ya kalau misalkan setahun 2 tahun karena kan aktivitasnya kan sama ya. Nah, nggak apa-apa itu bosan tapi mungkin kalau misalkan ada event atau kegiatan pastinya kan teman-teman semangat. Nah, hal itu eh, lebih baik juga kalian gunakan dengan memberikan insight atau gimana ya atau memberikan supaya ternotis gitu kayak orang-orang yang mungkin ada hubungannya jenjang karir kalian. Mungkin kalau kata orang-orang caper ya, tapi capernya tuh yang elegan, elegan gitu ya. Bukan yang kayak caper yang kayak aduh, tahu kan caper yang baik sama caper yang enggak gitu kan. Mungkin caper yang baik jangan yang kayak sok tahu atau gimana gitu enggak. Jadi kayak ya udah tanya aja atau mungkin kalian kepoin gitu, bukan caper tapi mengepoin gitu. Gimana sih Pak, kok dulu kok bisa sih sekarang ada di sini kayak gitu. Kok bisa sekarang ada di jabatan jabatan yang sekarang seperti itu. Nah, pada saat itu akhirnya saya ditawarin lah gitu kan. Ini ada posisi yang buka gitu kan. Oh, kan saya mau begitu. Akhirnya saya ikutan seleksi waktu itu.
Nah, di situ saya seleksi dengan internal dan eksternal gitu kan. Banyak sekali yang ikut. Ada ya univ-univnya juga bagus-bagus gitu kan. Ada dari UI, ada dari mana-mana-mana kayak gitu kan. Ya, yang kita tonjolkan adalah tadi first impression kita kepada orang tadi. Kalau kita baik, insya Allah itu akan menolong kita gitu kan. Dan Bapak tadi itu memberikan informasi terkait kita ke bagian terkait gitu. Ini gue udah ketemu nih sama anaknya gitu kan. Overall baik kok dan lain sebagainya. Nah, itu nilai plus gitu. Jadi dari banyaknya kandidat, alhamdulillah hanya satu yang terpilih, saya seperti itu. Jadi teman-teman mungkin saat ini belajar akademik juga ya, karena kan pasti kita dites kayak psikolog, terus juga pengetahuan, matematika dan lain sebagainya, bahasa Inggris itu juga harus diasah konsisten, karena kan semakin bertambahnya tahun, soal-soal kan makin macem-macem ya teman-teman. Tapi yang kedua itu, kalau teman-teman yang mungkin ngerasa dirinya nggak pinter itu nggak apa-apa. Karena saya pun juga dulu ngerasa nggak pinter sebenarnya ya. Saya ngerasa nggak pinter, nah gimana nih caranya kalau saya nggak pinter supaya dapat kerja gitu kan. Justru mungkin ya teman-teman yang saya anggap pintar gitu ya, pada saat sekarang ya maksudnya masih ada di fase yang ada yang ya begitulah ya, tidak saya informasikan, cuman ya alhamdulillah begitu kan. Jadi teman-teman ini semua punya kesempatan yang sama gitu kan. Bagaimana caranya teman-teman untuk mengatur strategi aja dan semangat gitu kan. Terus kalian juga harus memperhatikan perusahaan ya teman-teman ya. Karena nggak semua perusahaan itu eh, kredibilitasnya oke gitu kan. Meskipun kalian bilang saya bekerja di Jakarta nih, gajinya besar gitu kan, gajinya bagaimana seperti itu. Ada perusahaan yang dia ternama gitu kan, tapi dia memberikan eh, offering yang standar kayak gitu. Jadi kalian harus mengetahui perusahaan itu, terus kalian juga harus mengetahui kontrak yang kalian pilih ya. Jangan sampai kalian hanya dipekerjakan nanti, tapi ini mindset saya ya, kalau misalkan ada nih teman-teman yang pengennya kayak startup gitu kan, startup juga bagus nih, gajinya gede banget gitu kan, tapi kita dikontrak terus gitu kan. Sewaktu-waktu di-cut kita, ya udah di-cut kayak gitu, kayak begitu. Jadi kalian harus menentukan kalian pengen akan menjadi budak corporate gitu kan, atau kalian menjadi startup gitu. Sebenarnya nggak ada yang jelek kayak gitu, tergantung pikiran dan tujuan kalian masing-masing gitu. Kalau saya memang pengen sesuai dengan jurusan saya, agar gimana ya, saya nih sayang gitu sama apa yang saya telah pelajari di kuliahan. Terus kalau misalkan saya nggak sesuai jurusan gitu, saya kayak rasanya ngebuang-buang gitu loh, ngebuang-buang ilmu gitu, sayang ya kan. Dan pada saat sekarang kalian nggak usah khawatir. Mungkin pada saat ini saya sampaikan ya, kalau syariah itu kan memang di Indonesia ya, tadi saya yang bilang nggak banyak dan belum semaju bank konvensional gitu kan. Tidak semaju bank konvensional, tapi seiringnya berjalan waktu, pada saat sekarang juga kan kita banyak nih kuliah-kuliah yang sudah ada jurusan ekonomi Islam. Semoga saya dan teman-teman nanti jadi generasi yang bisa memajukan syariah gitu ya di Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bisa next slide. Nah, pentingkah gitu kan? Of course, sangat penting untuk memotivasi, mendorong kita agar selalu semangat. Bayangin aja nih, teman-teman masa transisi kita menganggur gitu kan. Kalau saya nggak mau, tapi kalau teman-teman ada yang fokusnya mungkin pada saat kuliah ya berkeluarga, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau dari saya sendiri eh, ingin mempercepat karir, jadi ya udah, kalau nggak apa-apa ya negatif, bukan negatif thinking, kayak kalian mikir khawatiran teman-teman tuh nggak apa-apa, kalian punya khawatir itu justru bagus, karena dengan khawatir dengan masa depan kita itu akan menyemangati diri kita sendiri. Nah,
Kalau mungkin misalkan teman-teman udah semangat tapi nggak lolos gitu tuh ya, tetap pasti ada posisi lah buat kalian ya. Dan jangan minder. Nih, saya dulu tuh nggak langsung di sini teman-teman. Saya itu dulu awalnya ya, kenapa bisa, alhamdulillah mungkin menurut saya lumayan luas jaringan saya itu. Dulu saya keterima di beasiswa Bank Indonesia itu 2 periode. Nah, di situ saya mencoba berteman ke semua teman-teman yang di universitas lain gitu ya, berteman gitu. Nah, terus saya juga waktu itu skripsinya kebetulan temanya zakat. Jadi saya langsunglah menuju apa namanya tempat yang saya teliti itu. Nah, kebetulan alhamdulillah di situ dari 75 orang yang diseleksi hanya 4 yang diterima termasuk saya. Magang di tadi yang saya sebutkan di CV ya. Kelas Umul Puro Jombang. Itu Jawa Timur ya, teman-teman. Nah, di situ saya pada saat saya sebagai staf marketing dan talent di lembaga Ummul Zakat itu, saya juga sebenarnya di sisi lain saya apply gitu kan di kantor saya yang sekarang dan saya mengerjakan skripsi. Sepusing itu teman-teman, memang pusing banget kalau misalkan bekerja, nulis skripsi, terus kalian apalagi kalian apply gitu kan, belum lagi kalian kayak menghadapi tes-tes yang kayak misalkan sudah dijadwalkan tapi kalian lagi magang bekerja atau gimana gitu, pastilah. Tapi kalian harus bisa memanage waktu kalian ya. Dan gak apa-apa, jadilah orang-orang yang kayak baik gitu ya sama teman-teman pekerjaannya. Nanti kalau misalkan kalian bagus, baik di perusahaan kalian, mungkin waktu dulu saya di Lembaga Amil Zakat Ummul Qura itu, saya aja dulu diam-diam ya untuk apa namanya ngerjain skripsi atau enggak apply itu ya udah di-keep aja ya. Jangan sampai kayak orang-orang tuh tahu karena dari pengalaman saya kalau semakin kalian diketahui sama pihak-pihak kantor kalau kalian pengen pindah gitu malah nanti akan dipersulit seperti itu karena kayak gue udah hire lu loh, kok lu mau pindah gitu kan. Tapi nggak masalah teman-teman. Dan saya sampaikan ya nggak banyak orang tahu. Ini saya tahu pada saat bekerja. Mungkin kalau teman-teman pengen gitu kan, kayak bisa nggak sih apply yang kayak mungkin ada orang-orang mindset yang kayak pengennya bekerja lalu langsung dapat gaji yang banyak gitu. Mungkin 2 digit gitu kan. Biasanya PNS, BUMN gitu kan. Ada sisi plus minusnya sebenarnya. Kalau yang saya tahu ya ini menurut saya ya, jadi belum tentu benar, tapi sejauh ini kayak yang saya hasil discuss dari teman-teman gitu. Mungkin kalau teman-teman pengen ke BUMN atau PNS itu oke lah, oke dong. Maksudnya kayak BUMN itu di bawah pemerintah gitu ya, PNS juga di bawah pemerintah gitu. Tapi banyak teman-teman yang dari BUMN itu pindah ke swasta gitu, ke perusahaan saya gitu ya. Saya tanya kenapa, kan nggak enak di BUMN gitu kan. Ternyata kalau sisi pemerintah yang seperti itu, ternyata saya juga nggak tahu ya, ini disclaimer aja kayak gitu. Itu agak susah meningkatkan karir di sana, jadi staff gitu. Tapi kalau kalian pengen meningkatkan karir menjadi kayak misalkan kalian mau pengen jadi leader gitu ya, nah, itu bisa kalian dapatkan di swasta kayak gitu. Cuman mungkin kalau sekarang kan banyak ini ya program ya kayak ODP, MDP seperti itu. Nah, kalian di situ memang harus banget perfect ya kan. Cuman yang saya sampaikan ini saya di jabatan saat ini juga saya dengan karena saya punya insecure nggak seberapa pinter di akademik, jadi ya perjalanan saya seperti tadi. Mungkin kalau teman-teman yang emang sudah pinter ya masuk aja ODP gitu kan, itu langsunglah kalian jadi leader gitu kan. Bagaimana caranya kalian nge-maintain posisi kalian di perusahaan tersebut seperti itu. Nah, itu deh. Oke, next slide. Prinsip dan contoh real mungkin tadi saya sudah sampaikan ya
dan langsung di materi yang pertama tadi saya kasih contohnya sampai sekarang. Ini yang prinsip yang saya pegang sampai sekarang itu, saya sampai sekarang kan memutuskan belum nikah ya, karena memang saya pingin ini sih masih apply gitu di ya program development gitu. Dan ya prinsipnya jangan semangat gitu kan, tetap di jalan yang positif gitu, lakukan sebanyak-banyaknya kesempatan kesempatan itu, maksudnya kesempatan itu nggak datang dua kali. Jadi kalian harus memanfaatkan kesempatan dengan baik, apapun itu yang datang ke kalian, cobalah, jangan jangan menyerah, cobalah karena itu akan menjadi pengalaman kalian, mengasah skill kalian pastinya ya. Dan aku lihat di sini teman-teman tadi public speaking-nya juga bagus-bagus tuh. Ini MC-nya juga kan ini nilai plus, MC itu nanti akan menjadi dimasukin kan ke CV kayak gitu. Nah, seperti itu deh. Jadi harus dipertahankan ya teman-teman, semangat. Sekarang kan masih belajar. Seperti itu. Nanti semoga kalian mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Next slide. Hal-hal yang perlu dilakukan dan tidak perlu lah. Ini saya tipu, maaf ya, tidak perlu. Sebenarnya tadi saya juga sudah sampaikan kan hal-hal yang perlu. Mungkin kalau sekarang pada saat berkuliahan, saya highlight gitu ya, ya belajar gitu kan. Banyaklah berteman gitu. Tapi berteman dalam hal yang positif, yang nggak perlu, nggak usah dilakukan. Mungkin ya apa ya, kalau dulu saya melihat teman-teman saya suka ya negatif-negatif gitu, males aja gitu kan. Karena kalau dari saya pun dulu juga sangat minim gitu, pas-pasan gitu. Jadi untuk melakukan hal yang eh, apa namanya dilakukan teman-teman pun nanti kayak rasanya tuh sayang gitu kan sama duit gitu. Jadi kayak di kosan aja lah belajar gitu kan, atau enggak ngopi juga nggak apa-apa, karena kan ngopi sama orang yang satu visi misi itu ya juga bisa meningkatkan relasi gitu kan. Sama kalau mungkin sekarang di UB mungkin kan lebih banyak ya fasilitasnya ya. Terus kalau di UB kalian punya bakat dan minat, jangan lupa itu untuk apa namanya dilatih terus, karena pasti di kantor nanti akan ada kayak lomba-lomba talent-talent. Nah, kalian nih yang apa namanya hal-hal seperti ini nih, kalian gak apa-apa aktif gitu kan, karena kalau misalkan kalian pengen apa namanya karir yang meningkat gitu kan, ya dari situ gitu kita bisa dipromosikan. Tadi saya itu kok bisa jadi audit dari customer service itu juga dari hasil rekomendasi manajer saya, karena melihat saya di customer service itu bagus gitu. Jadi beliau ini merekomendasikan ke atasan kalau misalkan saya tidak ada rekomendasi dari manajer saya, dan maksudnya saya kerjaannya bagus lah, tapi lempeng aja gitu. Nah, itu mungkin saya belum direkomendasikan, tapi segala aspek kan mungkin dia lihat ya yang saya sampaikan tadi. Cara saya berkomunikasi dengan nasabah, cara saya menyelesaikan masalah, cara saya membantu perusahaan untuk tetap bagus gitu kan, karena kalau cabang itu biasanya ada ratingnya gitu kan. Cara saya untuk meminimalisirkan temuan audit kayak gitu kan, itu menjadi nilai plus plus manajer saya. Jadi saya dikirimlah ke Jakarta untuk melakukan seleksi. Dulu saya di Kediri teman-teman cabangnya. Nah, saya sekarang di Jakarta seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin segitu dulu ya info dan materi saya. Mungkin nggak, bahasanya bukan bahasa yang akademik banget, ini bahasa saya sendiri karena mungkin saya juga lama nggak belajar apa namanya akademik gitu ya. Ada yang ditanyakan, monggo seperti itu. Ada yang mungkin apa ya nanya terkait ini gimana ya. Kalau misalkan apa ya keinsecurean kalian, atau mungkin kalian nanya-nanya hal yang masalah kalian itu boleh, boleh. Silakan. Terima kasih sebelumnya. Saya kembalikan ke MC ya.
Baik, terima kasih kepada Mbak Intan yang telah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Jadi izin review singkat ini Mbak. Jadi tadi saya garis bawahi bahwa dalam survei itu ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah persiapan. Jadi memang kita sebagai lulusan EKIS ya yang mana masih minoritas di Indonesia, nggak terlalu banyak. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Intan itu belajar semua hal waktu perkuliahan, kemudian habiskan kesalahan-kesalahanmu ketika di perkuliahan. Karena ini kesempatan ya teman-teman, nggak semua orang bisa eh, memiliki kesempatan seperti kita. Jadi kita tadi harus aktif, inovatif, kreatif, dan itu bisa mengantarkan kita ke hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, dimanapun kalian berada itu tetap nomor satu yang diperhatikan yakni attitude. Jadi attitude kita itu sangat penting. Kemudian yang ketiga ada prestasi dan memperbanyak relasi. Nah, memasuki rangkaian selanjutnya yakni adalah sesi tanya jawab. Namun teman-teman di sini sebelum memasuki terdapat SOP tanya jawab kepada teman-teman operator dimohon untuk share screen SOP-nya. Baik, SOP tanya jawab karir kelas 2024. Yang pertama, sesi tanya jawab akan dipandu dan diarahkan oleh MC. Kemudian yang kedua, bagi peserta yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menggunakan format nama underscore pertanyaan di room chat Zoom. Kemudian yang ketiga, peserta yang sudah mengangkat tangan atau raise hand akan ditunjuk oleh MC. Yang keempat, setelah dipersilakan oleh MC, peserta dapat mengaktifkan mic-nya kemudian memperkenalkan nama. Yang kelima, peserta diharuskan bertanya dengan menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur sara. Dan yang terakhir, peserta wajib mentaati SOP yang telah ditetapkan. Baik, itu adalah SOP tanya jawab yang telah dibacakan. Harapannya bisa disimak dengan baik, dipahami, dan kita taati bersama-sama. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Monggo teman-teman. Wah, di sini sudah ada Kak Dimas Fajar. Monggo Kak Dimas Fajar dipersilahkan. Nah, baik, terima kasih Kak Atika atas persilaannya. Terus selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada Kak Intan. Perkenalkan, sebelumnya saya Dimas Fajar dari EKIS UB angkatan 2021. Izin bertanya terkait karir mahasiswa EKIS begitu, Mbak Intan. Jadi saya ingin bertanya gimana pengalaman dari Mbak Intan mungkin ya waktu lulus gitu. Apakah karir dari mahasiswa EKIS ini uh, ya mungkin melihat dari Kak Intan gitu ya. Apakah hanya terbatas kepada mungkin LAS atau juga perbankan syariah gitu, Mbak? Ataukah ada sebenarnya itu peluang lain yang bisa digapai? Mungkin Mbak Intan pernah melihat peluang itu, cuman ada mahasiswa EKIS yang mungkin tidak mau atau gimana gitu. Padahal sebenarnya itu bisa gitu. Apakah ada peluang lain selain instansi yang seperti perbankan syariah ataupun LAS-NAS begitu, Mbak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dimas Fajar untuk pertanyaannya. Jadi sebenarnya banyak banget ya teman-teman. Karena kan apa namanya sebenarnya saya di internal audit ini juga bukan spek spek ekonomi Islam gitu kan. Saya juga kaget gitu kenapa apa awalnya kayak minder saya ke ekonomi Islam gitu kan. Bisa nggak ya ini apply di internal control audit gitu. Ternyata pada saat didalamin kita juga belajar kan terkait tentang accounting perbankan gitu kan. Mungkin juga nggak usah perbankan deh, accounting yang kayak perusahaan lain-lain, F&B atau yang lain-lain mungkin juga bisa menerima kita. Kalau kita bisa ini ya, kalau kita bisa apply dengan baik, maksudnya mengerjakan tes-tes dengan baik, kita diterima, sebenarnya peluang kita itu banyak gitu. Kita aja yang harus melitapi basically, kalau misalkan kalau dari pengalaman saya apply yang kayak BUMN gitu-gitu kemarin, saya banyak ditolak gitu kan, karena ekonomi Islam nggak masuk di kriterianya gitu. Tapi mungkin kalau PNS sekarang kan banyak nih lebih luas lagi. Mungkin teman-teman bisa mencoba tuh di situ. Kalau PNS kan kayak banyak ekonominya UMKM seperti itu. Kalian
bisa memilih. Nah, karena saya pengen mempercepat, jadi kayak mindset saya itu ekonomi Islam gitu kan, ya udah dimulai dari perbankan syariah aja. Ya udah saya langsung masuk kayak gitu. Pada saat saya sudah nyebur nih 2 tahun, nah otomatis ilmu perbankan saya udah dalam gitu kan. Mau pindah ke tempat lain pun juga nanti akan belajar dari nol. Tapi itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Kalau misalkan kalian memang ada kesempatan di situ. Kayak gitu. Kamu kebetulan ini Mas Dimas pengen di mana rencananya kalau karir? Oh, kayaknya masih commute. Oh, iya Mbak. Iya, Jadi untuk saya sendiri mungkin di lembaga keuangan gitu. lembaga keuangan, bank Ya, berarti. nggak harus bank sih, non bank juga bisa. Oh, non-bank. Oke, boleh-boleh. Kalau bisa mungkin dari sekarang ini ya, apply yang kayak officer development program gitu-gitu. Jadi kalau seperti itu kan mempercepat ya kalian untuk menjadi leaders. Kayak nggak harus kalian dari bawah. Kalau aku kan memang dari bawah gitu kan ke atas gitu kan. Ini aja saya di internal control itu masih staff gitu kan. Bukan yang belum yang kayak seperti head gitu. Tapi ya pada dasarnya saya juga nggak mau apa namanya di kontrak magang lama-lama gitu, Mas Dimas. Ya semoga ini ya, kalau boleh tahu mungkin perusahaannya apa, boleh di-spill nggak, pengen kemana? Iya Mbak, mungkin kalau kepengen juga Hmm. ya BI Mbak. Oh ya bagus dong, BI. Ini kan kebetulan kakak kelas kita juga ada tuh yang di OJK, ya kan? Oh ya OJK Kamu tuh, juga ada. iya OJK itu boleh tuh nanti apa namanya perbanyak diskus sama kakak-kakak yang ada di BI, OJK, dan jangan lupa belajar pastinya karena kan BI, OJK itu dia masuk pakai jalur tes ya, kayak gitu dan rinciannya sangat panjang. Tuh, semoga laki Mas Dimas. Amin. Makasih Mbak. Amin. Iya, sama-sama. Baik, eh, nah selanjutnya ada Nur Muhammad. Monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak. Sebelumnya suara saya udah masuk atau belum ya? Sudah, sudah. Ya, mohon maaf Kak, saya izin nggak on cam dulu karena agak ada kendala. Eh, saya cuma mau nanya ini Kak, untuk menunjang karir seperti di audit itu atau karir-karir Kakak sebelumnya, Kak Intan, apakah membutuhkan sertifikasi? Kemudian ada nggak tempat atau website untuk rekomendasi dari Kak Intan untuk mendapatkan sertifikasi itu? Terima kasih. Baik, monggo Kak Intan. Terima kasih tadi dengan Mas siapa, Mbak Tika kalau boleh tahu? Mas Nur Muhammad Fahrul. Iya, Mas Nurul Muhammad Fahrul ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, bagus. Jadi memang harus ya yang tadi saya sampaikan. Kalau kalian apply pasti kan diminta CV gitu kan. Kalian sudah menulis, punya apa saja, sertifikat apa aja, sertifikasi apa aja. Mungkin kalau pada saat apply pun sertifikasi gratis mungkin banyak ya ada di LinkedIn gitu kan. Cuman menurut saya, kalau dari saya sendiri dulu yang mungkin dulu sebelum seberapa hype ya terkait LinkedIn dan lain sebagainya, sertifikasi itu saya masukkan sertifikat keaktifan keikutsertaan saya gitu kan. Kebetulan dulu itu ya, FYI kalau teman-teman tahu, saya itu dulu bukan di Universitas Brawijaya Malang, tapi saya itu di Kediri. Gitu, iya saya di Kediri. Jadi saya dulu itu dari staff, dari ikut organisasi staff, apa sekretaris sampai jadi menteri gitu ya juga pernah gitu. Itu saya masukkan semuanya. Sampai pada saat saya di interview di customer service itu dari manajer saya tuh sampai nanya, kamu aktif banget gitu kan, sertifikatnya banyak banget kayak gitu, gimana cara ini nge-manage-nya kayak gitu, ini beneran nih sebanyak ini kamu aktivitasnya kayak gitu. Nah kamu juga bisa tuh ikutan lomba-lomba ya kan, lomba apapun sesuai dengan passion keinginan kamu.
dan ikut seminar-seminar pastinya. Kalau di UB menurut saya sudah menunjang ya, karena kan pasti diadakan hal itu gitu kan, dan pasti itu hal yang apa namanya tidak tabu gitu di UB. Semuanya juga tahu gitu kalau misalkan untuk menunjang teman-teman bekerja gitu pasti harus ada pengalaman. Nah, itu bisa dicoba tuh semuanya. Yang gratis-gratis aja nggak apa-apa kalau misalkan nggak pengen yang apa, yang berbobot juga nggak apa-apa. Itu juga dinilai kok keaktifan ke ikut pesertaan kalian kayak gitu. Dan kalau misalkan kalian punya, kalau dulu saya ada beasiswa gitu ya. Nah, beasiswa itu jadi nilai plus saya waktu saya apply. Nah, kalau misalkan teman-teman ada hal yang menurut teman-teman punya gitu dari instansi ternama itu bagus untuk jualan gitu, untuk dijual itu harga banget lah. Kalau kalau saya dulu yang saya jual itu ya beasiswa Bank Indonesia tuh 2 periode itu yang saya jual itu alhamdulillah bisa apa meningkatkan membantu saya begitu. Kalau kebetulan siapa tadi maaf Mas Nur Mas Muhammad ya, maaf Mbak Tika, Iya, Mas Muhammad ya. betul Kak. Ya, kalau boleh tahu Mas Muhammad sekarang angkatan berapa? Lalu kalau angkatan apa? Angkatan berapa? Saya kebetulan dari Ekis juga. Untuk Mm-mm. angkatannya saya masih maba Kak, tahun 2023 kemarin, 2023 kemarin. Oh, baru 2023 ya? Iya, betul Kak. Sekarang semester Sekarang sedang semester 3 Kak. semester 3. Iya, kalau semester 3 kan maksudnya baru awal gitu ya. Kalian nggak apa-apa, maksudnya ikut organisasi gitu. Kalau misalkan ada beasiswa, coba aja. Ada lomba-lomba, coba aja gitu kan. Karena itu akan menjadi nilai plus saat dimasukkan ke CV gitu. Kalau Mas Muhammad mungkin sekarang udah kepikiran nggak mau kemana kerjanya? Atau ke bidang apa kerjanya nanti? Kali itu saya masih mempertimbangkan Kak, karena salah satunya Masih saya ikut mencari-cari karir ya? kelas ini. Iya betul, Mm-mm. saya ikut karir kelas ini salah satunya sebagai bentuk pertimbangan saya Kak. Begitu. Iya, iya benar. Nah, kalian harus tahu juga nih, maksudnya belajar di perkuliahan kan untuk mengetahui passion kalian kan. Saya juga baru di audit itu, saya ngerasa kayak, oh, alhamdulillah nyaman gitu kan. Berarti ini passion gitu kan. Jadi, kalau misalkan kalian udah berusaha maksimal di perkuliahan, nantinya kalian apply pada saat bekerja pun juga nyaman gitu ya. Jangan sampai apa namanya bekerja itu menyulitkan diri karena kan mungkin banyak ya di sosial media mungkin TikTok kayak pengen resign atau pengen kayak gimana karena kesalahan sendiri. Mohon maaf, Mbak Intan ke mute mic-nya. Oh ya, maaf. Iya, benar. Kalau mungkin dari saya sih jangan lupa untuk memang tadi yang saya katakan belajar gitu untuk mengetahui passion kalian pada saat kalian belajar di perkuliahan dan eh, Mas Muhammad lulus gitu ya dan Mas Muhammad tuh yakin, oh passionku nih ini, jadi langsung aja apply. Nah, itu juga membantu nih pada saat apply sesuai passion, kalian juga bisa menjelaskan kenapa pengen masuk ke sini, kayak gitu pada saat kalian sudah diterima, tidak mengecewakan, dan itu akan mempercepat karir, karena sesuai passion akan bekerja nyaman, aktif, dan apa namanya, banyak prestasi di perusahaan tersebut, insya Allah akan meningkatkan karir kalian, gitu. Ini saya juga berusaha nih masihan karena saya juga pengen selevel head gitu ya. Jadi kita juga sama-sama masih belajar teman-teman. Mungkin nanti kalau misalkan insya Allah saya apa namanya berhasil gitu ya, amin. Saya sharing lagi ke teman-teman seperti itu. Gitu Mas Muhammad mungkin ada apa namanya feedback atau hal yang akan yang ingin ditanyakan kembali mungkin. Berarti Mas sekarang masih belajar ya Mas Muhammad ya Betul untuk Kak, mengetahui passionnya. betul. Nah, itu Baik, bisa terima dilihat. Kenapa? nggak apa-apa Kak, bisa dilanjut dulu. Iya, mungkin itu bisa dilihat sih dari kayak Mas Muhammad ini menyukai mata
mata perkuliahan apa begitu itu didalamin gitu, atau enggak perbanyak relasi juga, relasi yang mungkin kakak tingkat yang sudah bekerja kayak gitu. Tadi mungkin Mas sebelumnya itu kan pengen di BI gitu ya. Berarti kan kuncinya ada di belajar dan punya relasi gitu ya untuk mengetahui trik dan tipsnya biar bisa masuk ke BI itu apa aja gitu. Baik, terima kasih Kak. Jawabannya Ya, sangat menggambarkan bagaimana ke depannya sama-sama. nanti. Ya, semoga Semoga lancar juga. ya. Amin, amin. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Kak Intan dan juga Muhammad tadi atas pertanyaannya. Mungkin satu lagi boleh pertanyaan dari teman-teman? Apakah masih ada yang bertanya? Nah, di sini ada dari kolom chat Zoom izin membacakan ya Mbak Intan. Nah, di sini dari Muhammad Iqbal. Mohon izin bertanya Kak, tadi sempat disinggung terkait attitude itu paling penting atau lebih utama daripada keahlian dalam bekerja. Nah, yang saya ingin tanyakan, attitude seperti apa yang diharapkan oleh para atasan supaya hubungan pekerjaan itu tetap lancar? Karena kita mengetahui bahwa semua orang pada hakikatnya itu adalah orang baik. Monggo Mbak Intan. Ya, terima kasih. Ini adalah pertanyaan yang agak sedikit berat ya untuk karena secara real memang ada gitu kan. Mau saya baca dulu. Izin bertanya Kak, tadi sempat tersinggung terkait attitude itu lebih penting atau lebih utama daripada keahlian dalam bekerja. Nah, yang pertama kan kalian ini ya dari awal ya mungkin pada saat kalian sudah diterima gitu ya posisinya, semua orang yang sudah diterima itu pasti punya keahlian gitu kan. Tapi nggak semua orang itu punya sifat kerja sama tim yang baik itu ya. Semua instansi dan kalian juga ingat kalau apa namanya di perusahaan itu pasti ada politik pekerjaan gitu ya. Jadi kalian harus menjaga sikap karena untuk mempertahankan posisi dan kalau bisa ya kalian bisa naik gitu dari hasil eh, apa namanya menjaga attitude kalian seperti itu. Nah, ini realita yang terjadi gitu di pekerjaan gitu. Pada saya ini masuk sebelumnya ada apa namanya teman gitu ya, mungkin saya sharing nih sama atasan saya gitu kan, kata atasan saya alhamdulillah kinerja saya ini bagus gitu kan. Beliau sedih gitu karena dulu sebelum saya ini ada anak UI gitu kan yang UI gitu yang apa namanya bekerja yang saya gantikan ini. Ya saya maksudnya bukan menjelekkan universitas ya ini mungkin kalau kita ngelihat wah bagus banget dong dan sama-sama ekonomi Islam teman-teman ya. Nah, masnya ini bagus, pintar, tapi tidak bisa diajak bekerja tim kayak gitu. Dia masih punya mindset sendiri gitu. Menurut dia itu yang dia lakukan tuh udah baik dan menurut dia tuh ini seharusnya tuh nggak gini. Kalau di materi tuh begini-begini, ini tuh nggak sesuai dengan realita begini deh. Jadi dia itu bekerja sesuai dengan mindsetnya sendiri. Padahal kalau di dalam perusahaan itu punya aturan sendiri-sendiri, punya SOP sendiri-sendiri, punya bidangnya sendiri-sendiri. Jadi kita ini di bawah perusahaan ya kita harus menurut sesuai SOP, bekerja sesuai SOP, bekerja sesuai arahan gitu. Kita nggak bisa nih kayak sesuai kita sendiri nggak bisa karena kita ini ya baru masuk gitu. Kita ini bukan kita nggak apa-apa berpendapat dengan baik karena saya pun bahkan staff yang sering diajak kadif kalau di kantor saya kadif itu ketua divisi itu di bawah BOD itu Board of Director gitu, direktur. Jadi kalau misalkan maaf ada case atau ada masalah, itu salah satu staf yang ditunjuk untuk berpendapat adalah saya. Nah, itu apa namanya? Jadi jangan berkomentar dulu sebelum kalian melakukan gitu. Ya udah lakukan terlebih dahulu pekerjaannya seperti apa, rasakan ritmenya pekerjaan tuh seperti apa gitu kan. Kalau sudah dapat apa alurnya ada yang salah,
kalian barulah berpendapat, Bapak ini harusnya seperti ini deh, agar lebih sesuai dengan hasil gitu. Bukan yang kalian sudah bekerja terus kalau misalkan ketemu gitu kan ya, ketemu case atau apa langsung berkomentar tanpa tanpa tahu ritmenya seperti apa kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya sederhana ya teman-teman ya. Maaf, sebenarnya itu sederhana gitu. Itu juga menurut saya juga didikan gitu dari kecil ya. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman di perkuliahan pada saat ini kok saya ngerasa saya belum punya banyak teman gitu kan, coba introspeksi terlebih dahulu, apa sih maksudnya yang saya ini kurang gitu kan. Kalau di perkuliahan kan banyak juga kan kerja kelompok seperti itu, ya belajar dari situ. Jadi benar-benar yang di perusahaan ini mengutamakan juga pada saat sudah masuk ya teman-teman, kerja kerja tim, terus penyampaian, habis itu komunikasi kalian harus bagus gitu, harus diperhatikan karena percuma kalau kalian punya kayak wawasan tinggi gitu, tapi kalau kalian bekerja sendiri, padahal kalian punya tim kayak gitu, ya gimana gitu, gak bisa berjalan dengan tim karena kalian berbeda nih, jadi harus disatukan kayak gitu. Jadi ada waktunya kalian berpendapat seperti yang saya sampaikan tadi. Ingat-ingat ya teman-teman, karena ini penting seperti itu. Kalian untuk meningkatkan karir mungkin yang bukan di jalur development program yang langsung leader seperti itu, ya udah kalian dari sini nih memulainya kayak gitu. Menurut saya sih di sini tantangannya juga besar ya, karena kan kalian juga harus menjaga ego gitu kan, terus menjaga apapun lah seperti itu. Mungkin gimana untuk tanggapan lanjutnya Mas Iqbal Arosadi, kalau semuanya orang baik memang baik ya kan, di luar pekerjaan kita semua baik gitu, tapi belum tentu bisa bekerja gitu kan. Atasan kita itu memahami kalau misalkan kita belum bekerja, tetapi kita bisa berkomunikasi dan bisa menjalin kerjasama tim yang baik, daripada kita bisa udah bekerja, maksudnya standar, nggak bisa bekerja tim bersama-sama dengan baik, komunikasi nggak baik, wah itu nol gitu. Nah, khawatirnya nanti kalau misalkan memang kan pada saat sekarang juga tidak banyak kan pekerjaan yang dibuka seperti itu, terus dilakukan perusahaan tuh bisa kayak sewaktu-waktu ya kalau misalkan eh, nggak pengen ya, takutnya kalau misalkan manajer kalian atau atasan kalian udah gedek gitu sama kalian, bisa aja dibuat nggak enak supaya kalian mundur gitu kan. Kita semua kan pengen yang baik-baik aja gitu. Kalau misalkan ingin mempertahankan posisi atau meningkatkan karir ya kayak gitu. Nah, jujur ya, atasan saya yang sekarang itu, saya memang pengen pindah nih ke bank lain gitu, atau ingin ke perusahaan lain, saya bilang. Terus dia bilang begini, atau waktu itu ada penawaran di divisi lain saya. Atasan saya bilang begini, saya tuh nggak mau sebenarnya ngelepas kamu gitu kan. Saya tuh pengennya bantuin kamu untuk ke level kadif gitu, which is itu ya itu di kadif itu head of division gitu kan. Atasan banget nih kita, atasan banget. Sampai atasan saya bilang seperti itu. Jadi ya kalian harus menjaga itu tadi yang saya sampaikan, kerja tim, komunikasi. Makanya kan ada di kualifikasi atau di deskripsi pekerjaan itu biasanya tertulis seperti itu, karena memang nggak banyak itu bisa dilakukan. Kalau udah terjun pekerjaan ya kalian akan berperang dengan mindset mindset sendiri dan mindset orang-orang banyak. Gimana cara kalian untuk memberikan solusi tapi tidak menjatuhkan orang lain dan tidak dan bisa diterima semua orang. Nah, itu susah. Itu sederhana tapi susah kalau dipraktekkan. Gitu. Itu bisa sih nanti belajar di diskus-diskus kalau misalkan teman-teman selesai pemaparan ini ya, PPT atau debat gitu ya di perkuliahan ya biasanya kayak seperti itu. Belajar di situ sih mungkin. Gitu, Mas. Mungkin ada
pertanyaan lagi, apa namanya, ditanyakan kembali atau ada yang kurang jelas mungkin boleh ditanyain sampai jelas gitu kan. Oke, terima kasih Mas Iqbal. Semoga lancar ya untuk pendidikannya. Baik, terima kasih Mbak Intan dan juga Iqbal. Karena ada keterbatasan waktu, wah ini ada yang resin satu. Yaudah, ini pertanyaan terakhir ya. Teman-teman, monggo silahkan kepada Kak Khairul Huda. Ya, terima kasih Mbak Intan. Sangat menarik ya penyampaiannya dari tadi. Mungkin salah satu hal yang memang ingin saya tanyakan begitu ya, dikarenakan teman-teman saat ini juga, terutama adik-adik angkatan 22, sekarang sedang akan menempuh magang begitu. Nah, kalau di Bank Mega Syariah sendiri begitu, apakah juga ada permagangan begitu dan ataupun uh, apa uh, tips dan trik itu yang bisa dilakukan, terutama untuk magang gitu. Dikarenakan momentualnya memang sekarang masih masa-masa panas begitu untuk adik-adik terjun ke dunia magang. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Khairul Huda. Ini yang mungkin ini ya untuk adik-adik gitu ya yang masih mencari magang. Di kantor saya kebetulan bisa membuka permagangan, mungkin untuk di cabang-cabang juga ada, di kantor pusat juga ada. Kantor pusat ya pasti harus ke Jakarta gitu ya. Mungkin kalian ambil 3 bulan atau berapa bulan, seperti itu. Mungkin, nah kalau lebih lengkapnya benefit dan lain-lain, pastinya juga sama ya dengan perusahaan yang lain kayak gitu. Tapi kalau pengen yang deket-deket, coba aja ini ya apa namanya, mungkin kalau misalkan kalau deket-deket sih kayaknya kalau dibuat magang ke cabang itu kan harus ini ya, harus nantinya akan menjadi CS dan teller sama seperti yang lainnya seperti itu. Tapi kalau hal ini mungkin kalau diiringin sama kuliah agak susah karena saya dulu itu magang di Mega Syariah sebagai customer service itu saya ada ini WFO apa namanya, kuliah online dulu kan pada saat saya itu pandemi itu. Jadi saya mengerjakan skripsi, mengerjakan kuliah dengan bekerja secara online seperti itu teman-teman. Jadi ya kalian mungkin bisa memilih ya ingin yang magang magang online atau magang yang secara offline gitu. Kalau bulan di kantor saya juga ada. Mungkin nanti teman-teman bisa mengunjungi websitenya aja ya gitu. Itu Mas Khairul Huda. Oke, baik, terima kasih Mbak. Baik, itu adalah pertanyaan terakhir ya dari Kak Khairul Huda. Terima kasih kepada teman-teman yang antusias untuk mengikuti rangkaian sesi tanya jawab. Sampai ini ada pertanyaan-pertanyaan lagi terus, Kak. Masya Allah. Terima kasih juga kepada pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Intan yang telah menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta dengan komprehensif. Baik, memasuki acara selanjutnya, yakni penyerahan sertifikat. Kepada teman-teman operator dimohon untuk share screen sertifikatnya. Baik, di sini saya izin memimpin foto bersama. Mungkin bagi teman-teman yang belum on cam, silahkan untuk on cam dulu teman-teman. Mungkin teman-teman yang belum on cam, silahkan untuk on cam ya teman-teman. Baik, saya pimpin nggih Mbak Intan, izin memimpin fotonya. Mungkin gaya eh, formal dulu. Mungkin teman-teman bisa bantu SS nggih atau screenshot. Ayo, 1, 2, 3. Satu kali lagi, 1, 2, 3. Nah, gaya lab ekis. L, literasi Mbak. Literasi Mbak. Kita meningkatkan literasi dari teman-teman ekonomi Islam
UB. Ayo bisa. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Mbak Intan atas Sama-sama, Mbak Tika dan ya, teman-teman yang lainnya, sama-sama sudah mengundang saya. Terima kasih banyak ya. Semoga pesan-pesan dari saya itu bisa di-apply dan mungkin bisa lebih sukses dari saya. Amin. Semoga semuanya di sini juga sukses, teman-teman bisa dapat pekerjaan sesuai dengan keinginan. Amin. amin amin ya rabbal alamin. Ini baik, selanjutnya kita akan masuki untuk penyampaian closing statement, mungkin pesan dan kesannya untuk kita nih Kak, angkatan 23, angkatan 22 dan angkatan 21 EKIS terkait dengan apa ya, karir gitu. Monggo Mbak Intan. Closing statement-nya agak susah ya nih teman-teman. Mungkin cuman pesan saya sih untuk closing statement-nya ini, tetaplah belajar, jangan putus asa, jangan takut salah ya. Lalu juga jangan patah semangat. Itu mungkin kata-kata umum, tapi untuk direalisasikannya membutuhkan konsisten yang tinggi ya. Jadi teman-teman semangat semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Intan atas materinya yang sangat insightful, terus juga tadi pesannya untuk kita semuanya. Semoga harapannya nanti dapat menambah informasi dan juga pengetahuan baru sehingga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, sebuah kehormatan apabila Mbak Intan dapat membersamai kami hingga akhir acara. Namun, apabila Mbak Intan memiliki keperluan lain, kami persilahkan untuk meninggalkan Zoom meeting terlebih dahulu. Baik, saya izin leave terlebih dahulu karena memang ada yang harus saya kerjakan. Saya ucapkan terima kasih banyak kembali kepada teman-teman ya. Kalau misalkan masih ada yang ditanyakan, boleh silaturahmi ke WA saya tadi yang ada di CV ya, atau enggak boleh saya ada Instagram ya, intan.u. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lebih lanjut ya teman-teman. Terima kasih ketika Mas Koirul Huda untuk undangannya, dan saya juga sampaikan terima kasih kepada Pak Amin ya teman-teman. Tolong disampaikan terima kasih banyak. Semoga sukses selalu laboratorium EKIS dan maju. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga Wassalamualaikum Mbak Intan. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Mbak Ya, Intan. sama-sama Mas. Baik, kita memasuki acara selanjutnya, yakni pengisian absensi akhir atau pengisian link feedback. Kepada operator dimohon untuk menampilkan barcode absensi terakhir. Dan untuk peserta dimohon untuk melakukan absensi selama kurang lebih 2 menit. صعب نحس بفرحة غير وياكو، كل دقيقة حلوة بيكو بتجمعنا، ايه في الدنيا يساوي لحظة معاكو، طول ما انتم جنبنا ايه هيهمنا، كان نفسنا من زمان فعلا نفرح من قلبنا، لو تبعدنا السنين خليكوا قريبين، ده احنا ما صدقنا لقينا اخيرا ناس تشبه لنا فيهم مننا.
Baik, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para peserta yang sudah datang mengikuti acara Karir Kas dari awal sampai akhir. Perlu diketahui teman-teman, jadi jangan lupa terus nantikan program dari Laboratorium Ekonomi Islam karena kita nggak hanya terkait dengan Karir Kas, tapi juga ada beberapa pelatihan metode penelitian, kemudian ada bibliometrik dan lain sebagainya. Tunggu saja kegiatan-kegiatan kami, pantengin terus bisa melalui IG-nya kita, Laboratorium Ekonomi Islam, yaitu Lab Ekis. Baik, karena tadi di awal sudah diawali dengan Bismillah, mari kita akhiri dengan bacaan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Tika Yusuf Karina, selaku MC pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik disengaja ataupun menyinggung hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di rangkaian Lab Ekis selanjutnya. Kalau